Salve dan berkah dalam, sahabat Katolik Cahaya Semesta. Paus Yohanes 23 lahir pada 25 November 1881 di desa kecil Sotto il Monte, Italia. Nama kecilnya Angelo Giuseppe Roncalli. Ia lahir dari keluarga petani miskin, adalah anak keempat dari 13 bersaudara. Meskipun latar belakang ekonominya sederhana, keluarga Roncalli sangat religius dan mengajarkan nilai-nilai spiritual yang kuat kepada anak-anak mereka. Dari usia muda, Roncalli menunjukkan ketertarikan pada agama dan pelayanan kepada orang lain. Dukungan dari keluarga dan komunitas lokalnya membawanya untuk melanjutkan pendidikan di seminari. Pada tahun 1904, ia ditabiskan sebagai imam di gereja Katolik. Selama beberapa dekade setelah penabisannya, Roncalli menjalankan berbagai tugas diplomatik dan pastoral yang membawanya ke berbagai negara, termasuk Bulgaria, Turki, Yunani, dan Prancis. Dalam perjalanan ini, ia tidak hanya memperdalam pengabdiannya pada gereja, tetapi juga mengembangkan rasa penghargaan yang mendalam terhadap budaya dan tradisi yang berbeda. Pengalamannya di berbagai negara membentuk perspektif yang sangat luas dan inklusif, yang nantinya akan mempengaruhi visinya sebagai paus. Pada 1958, Roncalli yang saat itu sudah berusia 76 tahun, terpilih sebagai paus dan mengambil nama Yohanes 23. Banyak yang mengira bahwa ia akan menjadi paus sementara karena usianya, namun Yohanes 23 menginisiasi Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II yang dimulai pada 1962 adalah tonggak utama dalam kepemimpinan Yohanes 23. Konsili ini menjaminkan keinginan paus untuk membawa gereja ke zaman modern dan menciptakan dialog yang lebih erat antara gereja dan dunia. Ajaran utama dari Konsili Vatikan II meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, pembaharuan liturgi. Salah satu perubahan terbesar adalah dalam hal liturgi. Konsili Vatikan II mendorong agar misa dapat diadakan dalam bahasa lokal daripada bahasa Latin, untuk membuat ibadah lebih dapat diakses dan dipahami oleh umat. Yang kedua adalah ekumenisme. Yohanes 23 ingin mempererat hubungan dengan gereja-gereja Kristen lainnya dan komunitas agama yang berbeda. Konsili ini menekankan pentingnya dialog dengan agama-agama lain dan menghormati keyakinan mereka. Yang ketiga adalah pengakuan hak asasi manusia. Konsili Vatikan II menegaskan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Yohanes 23 mendorong gereja untuk mendukung hak-hak dasar setiap manusia tanpa memandang latar belakang mereka. Dan yang terakhir adalah panggilan untuk kaum awam. Konsili ini juga menekankan peran penting kaum awam dalam kehidupan gereja. Sebelumnya, peran kaum awam lebih terbatas. Namun setelah Konsili Vatikan II, mereka didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan pastoral dan sosial. Melalui Konsili Vatikan II, Yohanes 23 menegaskan bahwa gereja harus menjadi bagian aktif dari masyarakat modern dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Meski ia meninggal sebelum konsili selesai, visinya yang inklusif dan humanis tetap hidup dan membawa perubahan besar dalam gereja Katolik hingga saat ini. Ensiklik Pacem in Terris adalah warisan ajaran penting dari Paus Yohanes 23. Ensiklik yang diterbitkan pada 1963 ini merupakan surat ensiklik pertama yang ditujukan tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Dalam Pacem in Terris, Yohanes 23 menyoroti pentingnya perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia dalam masyarakat.
Yohanes 23 meninggal pada 3 Juli 1963, hanya beberapa bulan setelah menerbitkan Pacem in Terris. Pada 27 April 2014, Yohanes 23 dikanonisasi menjadi santo oleh Paus Fransiskus.